Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berkisah tentang Abu Hasan dan seorang pencuri. Sebelum kami mulai kisah ini, jangan lupa untuk like and subscribe agar kami semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Dikisahkan seseorang memiliki seekor lembu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia telah menjual dengan harga yang cukup mahal. Ia menerima uang penjualannya dan meletakkannya dalam sebuah dompet. Kemudian ia menyelipkan dalam pakaiannya. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Pada raut wajahnya terlihat tanda-tanda kesedihan. Istrinya mengetahui bahwa lembu yang mereka miliki telah terjual. Istrinya menghibur dan memberikan harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Ketika malam tiba, sebagian besar masyarakat menetap di dalam rumah karena malam itu adalah malam yang sangat dingin. Pria yang bernama Abu Hasan itu dan istrinya duduk di kamar mereka yang sederhana. Ketika Ummu Hasan, istrinya, sedang menyusui anaknya, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Lalu Abu Hasan membuka pintu. Dia dapati seorang laki-laki yang gemetar karena kedinginan. Laki-laki itu berkata, "Aku dalam perjalanan, cuaca dingin telah membawaku ke kampung kamu. Tidak ada orang yang aku kenal di kampung ini. Aku dalam perjalanan menuju ke Hims." Lalu Abu Hasan berkata, "Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Kami hanyalah keluarga miskin. Rumah kami sempit, sehingga kami tidak bisa menyambut seorang tamu." Lalu laki-laki itu berkata, "Aku sangat mengharapkan bantuan kamu karena cuaca yang di luar sangat dingin. Izinkanlah aku menginap malam ini hingga esok pagi. Aku tidak ingin meminta apa-apa dari kamu." Abu Hasan berkata, "Saudaraku, kami tidak memiliki ruang lain selain kamar ini. Saya, istri saya dan bayi kami yang masih kecil tidur di sini. Maafkanlah kami karena tidak ada tempat lain untukmu." Laki-laki itu berkata, "Aku tidur di pojok ini dan kamu tidur di pojok sana. Kamu bisa membuat tira di antara kita. Semoga Allah memberikan balasan kepada kamu." Akhirnya hati Abu Hasan lunak kepada laki-laki itu. Istrinya pun berkata, "Semoga Allah menolong kita, wahai Abu Hasan. Semoga Allah menolak musibah dari kita karena kebaikan tamu asing ini." Abu Hasan dan istrinya menerima tamu itu. Kemudian mereka kembali ke tempat tidur setelah menyiapkan penutup kepala dan kasur untuk tamu tersebut. Tak lama berselang, Abu Hasan dan istrinya tertidur pulas karena mereka lelah bekerja dan hari telah larut malam. Sementara laki-laki itu mengawasi mereka berdua hingga benar-benar yakin bahwa semua telah tertidur pulas. Di samping mereka ada bayi mereka yang masih kecil. Kemudian laki-laki itu bangkit dari kasurnya. Perlahan-lahan ia mendatangi tempat tidur bayi itu. Lalu ia membawanya keluar kamar. Ia meletakkannya jauh dari halaman rumah. Kemudian ia kembali ke kasurnya. Ia berpura-pura tidur. Bayi yang di luar itu merasakan udara dingin, maka ia pun menangis. Ummu Hasan terjaga dari tidurnya karena tangis bayinya. Ia meraba kasur bayinya, akan tetapi ia tidak mendapati bayinya. Maka ia membangunkan suaminya. Saya berkata, "Bayi kita telah merangkak ke halaman rumah. Mari kita mengembalikannya ke kasur
sebelum cuaca dingin membahayakannya. Lalu mereka berdua sampai ke tempat bayi itu berada. Abu Hasan mengambil dan menggendong bayi itu seraya berkata, "Alangkah malangnya engkau wahai anakku. Apa yang telah membuatmu keluar dari kasurmu pada malam dingin seperti ini?" Ketika Abu Hasan dan istrinya membawa bayi mereka menuju kamar, tiba-tiba atap rumah mereka runtuh dan rumah itu hancur lebur. Mereka tegak berdiri. Para tetangga mendengar suara retakan kayu-kayu dan jatuhnya atap rumah. Mereka datang untuk memberikan pertolongan. Abu Hasan berkata, "Wahai warga, ada tamu kami di dalam rumah. Kita mesti menolongnya sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Abu Hasan masuk ke dalam rumah ditemani beberapa orang tetangga. Mereka menuju tempat tamu tersebut. Mereka tidak mendapatinya. Mereka segera mengangkat reruntuhan hingga akhirnya mereka sampai ke tempat tidur Abu Hasan. Sementara tamu itu telah menjadi mayat di bawah reruntuhan dan di tangannya ada kantong uang milik Abu Hasan. Tamu itu mengeluarkannya dari bawah bantal tidur Abu Hasan. Ternyata pencuri itu telah ada sejak di pasar. Ia melihat Abu Hasan menjual lembunya dan meletakkan uangnya di dalam kantong. Ia berencana mencuri kantong uang tersebut. Maka ia pun membuat rencana untuk mencuri uang itu. Ia mengikuti Abu Hasan dari jauh hingga ia melihat Abu Hasan masuk ke dalam rumah. Ketika mereka tertidur pulas pada waktu malam hari, ia membawa bayi Abu Hasan keluar rumah dan membiarkannya menangis agar Abu Hasan istrinya keluar rumah. Maka saat itulah ia mengambil kantong uang Abu Hasan. Ia tak melihat Abu Hasan menyimpan kantong uang tersebut di bawah bantal. Pencuri itu membuat rencana, akan tetapi Allah mengawasi. Hampir saja ia melaksanakan rencananya hingga Allah menyegerakan hukumannya terhadap penipu jahat tersebut. Allah menyelamatkan bayi Hasan dan keluarganya dari kejelekan. Allah mengirimkan wahyunya kepada alam, maka alam pun bergejolak. Atap rumah itu jatuh menimpa sang pencuri, maka ia pun mati di bawah runtuhan rumah. Jika manusia lalai, maka sesungguhnya kuasa Allah tidak pernah lalai. Warga kampung itu pergi sambil berkata, "Inilah balasan yang segera untuk dosa yang sangat jahat." Benar, sesungguhnya dalam peristiwa itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Demikian kisah seorang pencuri yang langsung mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.